Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Balik lagi di channel Mama Damar Vlog. Channelnya ibu rumah tangga yang punya usaha laundry kiloan. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, kalian boleh subscribe dan bantu channel ini untuk bertumbuh. Hari ini alhamdulillah yang masuk tuh ada cucian. Jadi setelah mesin berbunyi, waktunya kita untuk jemur. Karena alhamdulillah cuaca lagi bagus-bagusnya, matahari tuh lagi mentereng banget. Jadi kalau sayang banget kalau misalnya cucian gak buru-buru dikeluarin. Lumayan kalau misalnya terang begini, jam 11 pagi pun cuciannya sudah kering kembali. Oke, sekarang kita masuk kenapa sih aku bisa buka laundry gitu. Kenapa aku bisa buka bisnis laundry ini. Karena kami berdua itu qadarullah dari satu perusahaan yang sama, dan perusahaannya itu kolaps. Perusahaannya itu bangkrut gitu ya. Jadi kami semua itu terpaksa harus di PHK gitu, seluruh karyawannya tanpa ada satupun yang tersisa, karena dua-duanya udah di rumah nih, mikir gitu sebelum uangnya habis. Karena uang pesangon itu pastinya kalau buat makan sehari-hari, untuk kebutuhan anak, untuk kebutuhan hidup berumah tangga itu pastinya uang tuh pasti habis gak sih? Dibuat makan, dibuat keperluan listrik, keperluan gas, keperluan rumah tangga yang lain gitu. Sebelum habis uangnya, kita kompromi dulu gitu. Kita mau buka apa, mau usaha apa yang saatnya tuh bisa panjang gitu usahanya. Syukur-syukur bisa bertahan, syukur-syukur bisa berkembang gitu. Tapi setidaknya kita tidak kesusahan, kita ada sumber pendapatan. Ya udah, jadi akhirnya memutuskan untuk bikin laundry. Nah, dari sisa-sisa uang terakhir gitu ya dari pesangon itu. Jadi di pesangon itu kan bayar kewajiban dulu nih, kita lunasin hutang dulu, lunasin pajak kendaraan, lunasin dulu misalnya cicilan kendaraan, semua tanggungan itu kita lunasin dulu. Nah, sisanya baru kita untuk membuka usaha ini, usaha kecil-kecilan ini, usaha laundry ini. Pertama kita beli boiler, harganya itu waktu itu 3.500.000 yang 15 liter. Terus mesin cuci itu harganya kisaran 9 juta ya, atau 8 juta. Alhamdulillah itu asetnya ya masih terlihat gitu, uangnya masih terlihat di bentuk aset. Kalau nggak dibeliin ke dalam bentuk aset itu, mungkin uangnya sekarang sudah raib, digiling perut. Begitulah hidup ya, kita tuh kejar-kejaran dengan uang, kejar-kejaran dengan waktu, capek banget kayaknya. Tapi setelah dipikir-pikir, ya mungkin memang hidup tuh memang seperti ini. Mau milih seperti apa gitu, kan kita gak ada pilihan lagi. Yang ada di depan mata dijalanin, yang ada di depan mata disyukurin. Alhamdulillah. Hari ini aku mau berbagi cerita, bukan cerita yang luar biasa, tapi semoga bisa jadi pengingat dan penyemangat buat kamu yang sedang berjuang. Dulu, hidup kami begitu stabil. Saya dan suami bekerja di satu perusahaan yang sama. Punya penghasilan tetap tiap bulan. Setiap tanggal gajian, rasanya semua bisa diatur. Bayar ini, cicil itu, sisihkan untuk liburan, atau belanja sedikit-sedikit. Tapi hidup tidak selalu berjalan datar. Sampai suatu hari saya dan suami harus menghadapi kenyataan pahit, kami sama-sama kena PHK. Awalnya bingung, panik, sedih, bahkan sempat merasa kalah. Dari yang sebelumnya hidup dengan kepastian, kini harus belajar hidup dengan ketidakpastian. Hari ini ada pemasukan gak ya? Besok bisa belanja kebutuhan anak gak ya? Tapi justru disitulah titik balik kehidupan kami dimulai. Saya percaya Allah gak pernah salah menulis takdir. Di balik kehilangan yang kami rasakan,
ada pintu-pintu rezeki baru yang terbuka, asal kami mau melihat dan bergerak. Di titik itulah saya belajar sesuatu, bahwa Allah itu bisa membolak-balikan keadaan dalam sekejap. Dan kita sebagai hambanya hanya bisa menerima dan percaya, mengimani bahwa ini semua adalah jalan yang terbaik untuk setiap hambanya, jalan yang terbaik untuk kita. Kami belajar bahwa rezeki itu bukan hanya dari gaji bulanan. Rezeki itu ada di ketekunan, di tangan yang tak pernah berhenti bekerja, di doa yang tak putus, dan di hati yang selalu yakin pada pertolongan Allah. Hari ini kami masih berjalan, belum sempurna, tapi kami gak berhenti. Kami terus melangkah. Dan kami ingin cerita ini menjadi pengingat bahwa saat satu pintu tertutup bukan berarti habis. Bisa jadi itu tanda dari Allah untuk mengajak kita masuk lewat pintu lain. Pintu yang lebih Allah sukai, pintu yang lebih sesuai, pintu yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Jadi, kalau kamu hari ini sedang merasa jatuh, ingat satu hal. Rezeki itu bukan cuma dari gaji bulanan. Rezeki itu datang dari arah yang tak terduga asal kita mau terus berusaha. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat bahwa dalam setiap ujian pasti ada rahmat tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.